Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Fitri Ramadhani, berasal dari kelas 1C Farmasi dengan NIM 2048201109. Saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein yaitu proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein ini berlangsung di dalam ribosom. Namanya juga sintesis protein. Pasti membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku dalam sintesis protein ini adalah asam amino. Jumlah asam amino yang dilibatkan dalam sintesis protein adalah 20 dan urutan dikode dari sepenuhnya oleh DNA. Sintesis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA. Kemudian RNA menjadi protein. Sintesis protein terbagi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama, inisiasi permulaan transkripsi. Tahapan inisiasi yaitu RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Yang kedua yaitu RNA polimerase kemudian berkaitan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Tahapan sintesis protein terbagi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi ada terjadi beberapa tahap. Yang pertama, inisiasi atau permulaan transkripsi. Terjadi beberapa proses pada tahap ini, yaitu RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Yang kedua, RNA polimerase kemudian berkaitan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Yang ketiga itu RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Yang kedua yaitu tahapan elongasi atau pemanjangan transkripsi. Tahapan elongasi yaitu setelah rantai ganda DNA terbuka, DNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida atau RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi perpanjangan RNA. Yang kedua yaitu RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Yang ketiga itu tahapan terminasi yaitu atau pengakhiran transkripsi. Tahapan terminasi yaitu terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk melindungi proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA keluar dari inti melalui peri-peri nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Yang selanjutnya yaitu translasi. Translasi merupakan sintesis polipeptida dalam mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Urutan asam amino akan mengkode suatu spesifik protein. Translasi ini terbagi ada tiga tahap, yaitu inisiasi transkripsi, elongasi transkripsi, dan terminasi transkripsi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.